Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Eka Yogi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video proses pelaksanaan peer teaching yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi, Pak Guru. Kurang semangat ini. Mana? Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Semangat Guru. sekali semuanya ya. Nah, apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat, Bapak. Ya, walaupun semua dalam keadaan sehat, Bapak tetap mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Kenapa? Karena apabila kalian sakit, kalian tidak bisa bertemu dengan Pak. Jadi kalian ketinggalan pelajaran jadinya. Kalian mau tidak bertemu dengan Bapak? Tidak, Mbak. Ya, Tidak mau, Pak. ya, karena belajar dengan Bapak kan sangat mengasihkan dan menyenangkan. Jadi kalian harus sehat ya. Begitu juga Bapak tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan, terutama ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Ingat, selalu gunakan apa anak-anak? Masker. Pintar sekali masker. Dan ingat, jauhi kerumunan. Tapi kita di Bali itu susah menjauhi kerumunan karena banyak ada acara adat. Maka dari itu kita selalu ingat gunakan masker. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Baik, ini setelah Bapak perhatikan, semua bangku sudah terisi oleh siswa, berarti hari ini kehadiran kita 100%. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Baik, hari ini apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Mbak. Ya, Bapak. Kalau siap, coba keluarkan dulu bukunya dan alat tulisnya. Bila perlu tunjukkan. Naikkan tangannya ke atas, ya, Nita sudah ya, Karmita juga sudah ya. Sekarang taruh semua alat tulis itu di atas meja. Semua tangan di atas meja, tidak ada yang oleh-oleh. Karena sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa. Berdoa akan Bapak pimpin sendiri, lalu kalian mengikuti apa yang Pak katakan. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, Pak. Baik, doakan Bapak mulai ya. Kalian ikuti. Ya Tuhan, Ya Tuhan, saya akan mulai belajar. saya akan mulai belajar. Bimbinglah saya Tuhan, Bimbinglah saya, Tuhan, agar dapat mengerti agar dapat mengerti pelajaran yang akan diajarkan. pelajaran yang akan diajarkan. Manganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih anak-anak atas antusiasmenya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran kelima, pertemuan pertama bersama siapa? Pak Eka Yogi. Terima kasih anak-anak. Kalau begitu silakan buka buku yang tadi kalian sudah keluarkan, halaman 71. Sudah ya. Kalau sudah, pembelajaran akan Bapak lanjutkan. Baik. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari apa? Ada yang tahu? Ayo, 1 Oktober. Yang baru lewat ini. Kesaktian Pancasila, Pak. Dewayu apa? Kesaktian Pancasila, Pak. Iya, kesaktian Pancasila. Kira-kira apa lambang Pancasila? Burung Garuda. Ya benar, burung Garuda Pancasila. Nah, hari ini sebelum pembelajaran Pak lanjutkan,
Bapak akan mengajak kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini kita lakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan menjunjung tinggi Pancasila. Bisa diikuti nanti anak-anak ya. Baik, Bentuknya Bapak. yang rapi, jangan tolak-toleh. Sekarang semua perhatikan ke layar. Kita akan mulai menyanyikan Garuda Pancasila. Akulah pendukung sedia berkorban untukmu. Rakyat adil Ayo, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah semangat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, itu salah satu cara meningkatkan nasionalisme kita. Tetapi Bapak ingatkan ya, meningkatkan rasa nasionalisme, salah satu caranya memang boleh kita dengan menyanyikan berbagai lagu nasional, namun tidak cukup hanya sampai di situ. Ingat, menjunjung nasionalisme perlu kita lakukan hal-hal yang lain, salah satunya menghargai perbedaan yang ada di kelas kita ini. Terutama kita harus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di kelas. Bisa dimengerti anak-anak? bisa, Bapak. Baik, kalau sudah bisa sekarang, sebelum belajar Bapak lanjutkan ke tahap berikutnya, Bapak ingin tahu apakah kalian masih semangat atau tidak. Karena tadi, waktu saat kalian mengucapkan selamat pagi, semuanya masih sangat semangat. Sekarang, Bapak ingin tahu lagi bagaimana sih semangat kalian. Oke, kita akan melakukan tepuk semangat ya. Kalian sudah terbiasa melakukan tepuk semangat, tapi Bapak contohkan lagi agar kekompakan kalian tetap terjaga. Diperhatikan dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, dimengerti anak-anak? Bisa Pak Guru. Oke, kalau gitu kita lakukan bersama-sama. Pakai hitung 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Baik. Terima kasih anak-anak semuanya, ternyata memang masih sangat semangat pagi ini. Oke, sekarang ya sebelum ke gambar, Bapak ingin menunjukkan sebuah benda kepada kalian. Ini benda apa namanya? Penggaris, Pak. Penggaris, ya benar sekali ya Ari. Ini penggaris. Kira-kira ada yang tahu apa bahan yang digunakan untuk membuat penggaris ini? Plastik. Dari besi Ya, ada Pak. pintar Betul. Ari. Ini plastik ya, begitu benar Jayu. Semua sudah tahu sekarang. Benar selanjutnya. Ya, ada besi juga, tetapi kebetulan Bapak tidak punya penggaris yang besi, Bapak punya yang plastik. Dan yang ini apakah? Pensil. Pensil. Dan yang tahu? Pensil. Ode, apa bahan pembuat pensil ini, Ode? Kayu Bapak. Kayu. Ya, benar, Ode. Sekarang yang ini. Nah, Bapak masih banyak punya benda. Yang ini. Kira-kira apa ini? Mereknya Big. Hapus. Hapus. Nita. Apa kira-kira bahan pembuatnya ini? Karet. Iya, benar. Ini bahan pembuatnya karet. Nah, sekarang ini yang benda yang paling. Nah, ini ada yang tahu ini benda apa? Sangku, Pak, sangku. Ya, ini di Bali Guci. dibilang sangku, bukan guci, Ode. Ini sangku namanya. Oh, bukannya Kira-kira, Bapak. iya. Metode, Pak. Kalau Ini sembahyang. sangku. Kira-kira apa fungsinya? Ayo. Naruh Oh, yang di tempat tirta Bapak ya. Iya, tempat tirta atau air suci. Biasanya kita temukan di mana ini? di pura, Pak. Di pura, di rumah juga ada Pak. Merajan. Pemangkunya, Pak. Pemangku punya, Pak. Ya, betul sekali. Pemangku itu termasuk salah satu budaya lokal yang harus kita jaga ya anak-anak ya. Ingat,
jangan pernah melecehkan pemangku karena itu suatu budaya yang sangat adiluhung yang dimiliki oleh Bali. Nah, kira-kira sangku ini terbuat dari apa? Logam. Ya, benar, logam. Betul sekali. Sekarang semua perhatikan ke layar. Benar Bapak sudah habis. Sekarang perhatikan ke layar ya. Oke, sekarang gambar apa ini? Tas. Tas. Semua buat tas hari ini? Tas. Bawah. Tas. Bawah. Bawah, Pak. Bawah. Bawah. Ya, coba Ode, tunjukkan satu benda yang ada di tasnya. Ada buku. Lagi. Tempat pensil. Iya, tempat pensil Ode kira-kira terbuat dari apa? Dari plastik, Bapak. Iya, terima kasih Ode. Ada lagi yang ingin menunjukkan isi tasnya? Mungkin Destri. Iya, Pak. Di tas saya ada masker. Lagi, benda yang lain. Benda yang lain. Pensil. Ya, pensil itu terbuat dari apa? Pensilnya Destri. Kayu, Pak Guru. Iya, benar ya. Nah, ini gambar tas. Nah, karena kalian sudah menyatakan semua membawa tas. Isi tas kalian juga sudah kalian keluarkan. Nah, Bapak ingin tahu, tadi apa kalian tahu bahan yang digunakan untuk membuat benda yang ada di dalam tas kalian? Sudah tadi ya. Sekarang, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bahan pembentuk benda di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, siswa mampu menganalisis informasi terkait bahan pembentuk benda dengan benar. Nah, ini artinya bahwa nanti kalian akan disajikan sebuah informasi, lalu kalian menganalisis informasi tersebut, hingga kalian dapat mengetahui bahan pembentuk benda dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang kedua pada pagi ini yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengecek benda berdasarkan bahan pembentuknya dengan benar. Ini artinya bahwa nanti kalian bersama kelompok akan melakukan pengamatan, mengecek benda-benda di sekitar berdasarkan bahan pembentuknya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan terkait bahan pembentuk benda dengan baik. Nah, ini nanti kegiatannya akan kalian lakukan bersama kelompok. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, kalian akan menyusun sebuah laporan. Nanti Bapak akan pandu. Kemudian tujuan belajar yang keempat hari ini adalah melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan terkait bahan pembentuk benda dengan baik. Nah, ini artinya nanti setelah kalian buat laporan bersama kelompok, kalian akan menyajikan laporan pengamatan di depan kelas. Bisa dipahami anak-anak? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Kalau Pak sudah Guru. bisa, Bapak akan lanjutkan. Perhatikan gambar di layar. Sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelas ini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Perhatikan, Bapak akan sebutkan nama anggota masing-masing kelompok. Setelah itu, kalian pindah tempat duduk dan cari teman kelompoknya. Tetapi, setelah semua nama siswa disebutkan, baru boleh berdiri. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, perhatikan baik-baik ya. Bapak akan bacakan nama kelompoknya. Kelompok 1, Jaya, Ari, dan Endang. Kelompok 2, Surya dan Nita. Kelompok 3, Adi dan Diah. Kelompok 4, Agus, Destri, dan Kartika. Bapak ulangi sekali lagi. Kelompok 1 anggotanya Jaya, Ari, dan Endang. Kelompok 2, Surya dan Nita. Kelompok 3, Adi dan Diah. Kelompok 4, Agus, Destri, dan Kartika. Sudah? Ada yang tidak mendapat kelompok?
Sudah, Pak. Ya, Pak. kalau sudah, Betul, saya akan sudah. berdiri duduk di kelompoknya masing-masing. Jaya, Jaya. Baik. Kamu sama aku, Jaya. Ya. Ya, Ari. Endang, ayo sini duduk. Sini aja. Urutannya kelompok satu Ini sebelah timur ya. kelompokku. Kelompok satu timur. Seperti itu berurutan. Supaya tidak berebut tempat duduk. Sudah, Bapak. Sudah. Baik. Kalau sudah, oke, semua duduk. Sekarang perhatikan ke layar. Pak akan memiliki sebuah gambar. Ya, ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Genap. Bajro, Pak. Bajro. Bajro. Kalau di Bali dibilang namanya bajro. Biasanya dipakai siapa? Pemangku. Ngeleneng. Ya, dipakai ngeleneng oleh pemangku atau sulinggih. Ya, tahu sulinggih? Tahu. Tahu. Ya. Pedanda, Pak. Pedanda. Ya, pedanda nama lainnya itu juga sebuah budaya yang adiluhung yang dimiliki oleh Bali yang perlu kita lestarikan. Apalagi akhir-akhir ini banyak terjadi kasus yang melibatkan seorang sulinggih. Kalian Bapak ingatkan jangan ikut-ikutan. Ya, karena itu budaya yang perlu kita jaga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bahan pembentuk benda pada gambar itu? Jayo, apa kira-kira Jayo? Kayak apa ya, Pak? Besi-besi gitu, Pak. Apakah Ya, logam gitu kayaknya, Pak Kuningan, ya? Pak. Kuningan. kayak Pak. besi-besi ya. Halo Ari. Kayak emas, Kuningan. Pak, warnanya. Kuningan, Bapak. Kuningan, Oh, ada Endang bilang permatanya itu, emas. Ya, Ada Emas, permatanya ini, Pak, emas. ada yang bilang emas, ada yang bilang kuningan, ada yang bilang logam. Nah, Yang hijau-hijau itu apa sih, Pak? Yang hijau-hijau isi merah. ayo, apa itu yang hijau-hijau itu? Permata, Pak. Permata, ya benar Batu Ari. permata. Iya Bagus benar, juga. beragam jawaban ya. Nah, nanti jawaban itu akan kita samakan pada saat diskusi kelompok. Inilah fungsinya kita diskusi kelompok. Banyak jawaban nanti kita samakan agar satu pemahaman. Biasanya bajro ini tempat produksinya paling terkenal itu ada di daerah Tungtung. Di Jaga, Pak. ya Budage, Pegatepan itu banyak ya. Bapak pernah beberapa kali ke sana mengunjungi tempat produksinya langsung. Benar yang disampaikan Ari tadi. Saya, Bapak. Kampung saya. Oh ya, apalagi Ari kampungnya di Klungkung ya, benar. Ini terbuat dari kuningan. Ini bukan emas ya. Kalau emas ini mahal sekali ya. Ini terbuat dari kuningan yang dilapisi. Logam yang dilapisi kuningan. Kuningan bukan kuningan hari raya Hindu ya. Kuningan. Ingat itu nanti kalian salah. Kuningan kalian bilang kuningan hari raya Hindu nanti. Bukan itu ya. Nah, sekarang Bapak punya video. Video ini Bapak peroleh dari YouTube, dari channelnya Bu Nunung. Karena kebetulan Bapak belum sempat membuat video, jadi Bapak ambilkan di YouTube. Nanti kalian juga bisa menyimaknya secara langsung di YouTube. Link videonya Bapak akan kirimkan nanti via WA. Sudah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, Pak. Sampai Pak. Ya, sampai segitu dulu. Ada yang ingin bertanya sebelum Pak lanjutkan ke video? Tidak, Ya, Bapak. Bapak. Ya, Bapak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan menonton video. Saat menonton jangan bercanda, apalagi pundak temannya ditepuk-tepuk, pinggangnya. Cermati videonya, nanti Bapak akan tanya satu-satu. Ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Kita akan belajar tentang bahan dasar. Wah, ini videonya masih macet. Tunggu ya, Bapak mengalami video yang macet ini. Bapak ulang ya. Bahan dasar pembentuk benda, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1, tema 3 subtema 1 untuk kelas 3 SD, video part 1. Kita akan belajar tentang 6 bahan pembentuk benda. Dalam video ini yang akan kita bahas 2 bahan dulu, yaitu kertas dan kayu. Yang pertama, benda terbuat dari kayu.
Contoh benda yang terbuat dari kayu yaitu kursi, meja, pensil, dan kerajinan berupa patung maupun figura. Kayu berasal dari pohon yang ditebang dan diambil bagian batangnya. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, pohon yang batangnya kita tebang akan menghasilkan kayu gelondongan atau disebut dengan log. Log akan dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian menggunakan truk untuk jalur darat dan kapal untuk jalur sungai. Setelah sampai di pabrik, log atau gelondongan akan dipotong-potong sesuai keperluan. Setelah itu, kayu akan dijemur 2-4 minggu untuk menghindari jamur dan serangga. Keunggulan kayu yaitu yang pertama, mudah dibentuk. Yang kedua, contohnya kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk kelemahannya, yaitu yang pertama tidak tahan api dan yang kedua mudah terserang rayap ataupun serangga lainnya. Yang kedua kita akan membahas bahan pembentuk kertas. Contoh benda yang terbuat dari kertas yaitu buku, kardus, tisu, dan koran. Kertas memiliki sifat mudah menyerap air, sehingga kertas dapat menyerap tinta dengan baik. Namun kertas memiliki kelemahan, yaitu mudah sobek dan tidak dapat bertahan lama. Kertas juga dapat terserang rayap dan kutu. Proses pembuatan kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Kayu dipotong-potong sebesar korek api, kemudian dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Dan setelah itu, pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Nah, serat itu selanjutnya akan digiling hingga menjadi pipih seukuran kertas yang diinginkan. Terima kasih telah mengikuti kelas Bu Nunung. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah selesai menyimak video pembelajaran tentang bahan pembuat benda. Sekarang Bapak ingin tahu informasi apa yang telah kalian dapat setelah menyimak video tadi. Coba angkat tangan. Ya, Jaya. Ya, angkat tangan, Pak. Bapak biasa seperti itu, Bapak tidak akan menunjuk yang angkat tangan, karena yang angkat tangan pasti sudah tahu dia. Baik, Pak. Tadi di video saya menyimak ada beberapa bahan pembuat benda seperti kayu, kemudian karet, itu contohnya ban, kemudian ada yang dari besi, kemudian ada yang dari logam, dan hasil-hasilnya Pak seperti kursi, meja, kemudian penggaris tadi itu terbuat dari besi. Itu aja yang saya dapat simak dari video yang tadi Pak. Baik, terima kasih Jayo. Bagus sekali jawabannya. Ada yang memiliki jawaban lain atau ingin menambahkan jawaban dari Jayo? Bapak rasa ya, silakan Endang dari kelompok 1. Wah, keduanya nih kelompok 1 ya? Iya, Pak. Tadi saya lihat cara bikin kertas, Pak. Lalu cara bikin benda-benda yang terbuat dari kayu. Itu Ya. saja, Pak. Iya, benar sekali jawaban dari Endang.
Bapak rasa semua jawaban yang disampaikan oleh Jayo dan Endang sudah mencangkup semua informasi dalam video. Sekarang Bapak akan lanjutkan pembelajaran. Bapak akan mengajak kalian untuk bermain sedikit dengan media ID ya. Link media ini sudah Bapak kirim di grup. Kalian bisa klik link itu di grup kelas kita ya, di grup kelas 3 sudah Bapak kirim tadi. Link itu bisa kalian klik lalu buka. Bapak contohkan. Ya, sini. Sudah, setelah itu lihat 3D ini. Ingat, gunakan Google Chrome. Karena akan muncul di HP-nya view Google Chrome. Mudah-mudahan ini tidak terkendala ya. Ini medianya masih dalam proses membuka. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala karena beberapa hari yang lalu Bapak sempat coba webnya bermasalah. Apakah di HP anak-anak sudah bisa terbuka? Belum, Pak. Belum. Belum ya, mungkin ini terkendala sinyal atau apa ini. Oke, sambil menunggu kita lakukan tepuk semangat dulu biar medianya lebih semangat. Tepuk semangat. Tuh. Semangat. Ya, baik. Berarti masih semangat ini ya. Walaupun medianya kurang semangat ini, tapi yang penting anak-anaknya semangat. Anak-anak kelas 3 tidak boleh lesu. Harus tetap semangat. Ini lumayan lama menunggunya. Punya saya sudah, Bapak. Ya, sudah. Coba Odi bersama kelompoknya itu coba bermainkan medianya. Gerak-gerakkan di layarnya, Odi. Saya juga sudah, Sudah, Pak. Bapak. Nah, Kursinya coba bersama muter-muter. kelompoknya juga. Karena tadi Ya. Bapak kan sudah menyuruh kalian masing-masing kelompok harus ada HP. Kelompok minimal ada 1. Apakah kalian sudah menyampaikan pesan Bapak kepada orang tua? Sudah, Bapak. Sudah. Ya. Jangan ingat kalau disuruh bawa HP ke sekolah, jangan bilang Pak Eka nyuruh beli HP. Itu salah ya. Kalau tidak punya, tidak Ya, apa-apa. Kalau punya, baru bawa. Nah sekarang coba, ini caranya ya, putar-putar. Ini halaman pertama, ada apa? Gambar apa ini dalam pertama? Kursi. Ya, kursi terbuat dari Kayu. kayu. Coba anak-anak klik nomornya, nomor 1 pasti ada informasi. Ya, apa informasi di nomor 1? Salah satu pembuatan bahan benda. pembuat benda adalah kayu. Ya, nomor 2 juga ada informasi. Begitu juga nomor-nomor selanjutnya. Kemudian anak-anak juga bisa mengklik halaman kedua. Halaman kedua. Nah, di sini ada kaca. Sama Kaca. caranya dengan tadi ya. Setiap nomor ini ada berbagai informasi. Anak-anak bisa mencari informasi menggunakan media ini. Gambar halaman ketiga ada logam. Ini biasanya di mana ditemukan ini benda ini? Di gong. Gamelan. Belajar, Pak. Di pura banyak ya. Di Balai Di Banjar pura. juga ada ya. Ini terbuat dari logam. Kemudian halaman yang keempat. Nah, ini yang paling sering kita gunakan bersama. Benda apa ini? Ember. 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 Ada yang di rumah tidak punya ember? Semua Punya, Pak. Pasti Punya, punya Bapak. ya. Ya, Pak. Dipecah. Sekarang kita lihat halaman kelima. Ini kelima. Ini apa ini? Lampung. Bak mandi. Perahu, Pak. Perahu karet ya, Ari, bukan pelampung. Karet. Ya, Kolam mandi. Bak mandi, Pak. Bak Bukan, mandi. ini bukan kolam ya. Kolam anak-anak.
Ini Bisa perahu Pak mandi karet. adik saya seperti itu Pak. Bisa kalau adiknya kecil bisa. Tapi kalau Ode mandi di sini udah kelas 3 nggak bisa ini. Kecilan perahu karetnya ya Ode ya. Iya, Jangan bisa perahu karet Bapak, body nih. saya kecil. Ya walaupun kecil nanti pecah perahu karet adiknya. Ya. Oke. Sudah bisa silakan itu dieksplor bersama kelompoknya masing-masing. Ingat jangan berebut HP karena satu kelompok cuma ada satu HP. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bisa. Pak. Ya, kalau bisa silakan itu dieksplor dulu medianya. Setelah itu apabila ada pertanyaan atau masalah, silakan naikkan tangan. Panggil Pak akan ke sana. Bapak juga akan berkeliling dari kelompok satu kelompok yang lainnya. Silakan anak-anak. Pak. Baik, Pak. Baik, tadi anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dan mengeksplor media 3D. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika semua benda bahan pembuatnya plastik? Bapak, saya izin Bapak kelompok 1. Izin menjawab apa izin Jawab, ketua? ya. Ya, silakan Ari. Kalau semua benda terbuat dari plastik, nanti benda-benda tersebut mudah terbakar, Bapak. Iya, bagus sekali jawaban dari Ari. Kelompok yang lain ada yang memiliki jawaban? Kelompok 3, Pak. Ya, silakan kelompok 3 dari dia. Sudah pecah. Ya, mudah pecah. Ya, terima kasih jawabannya anak-anak ya. Beragam jawaban telah kita dapatkan, tetapi jawaban-jawaban tadi perlu kita analisis lebih lanjut apakah benar atau salah. Nah, maka dari itu Bapak akan mengajak kalian melakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini akan dipandu oleh LKPD. Bapak minta kepada Jayo sebagai ketua kelas untuk berdiri dan maju ke depan mengambil LKPD, lalu membagikan kepada masing-masing kelompok. Silakan Jayo. Oke, baik Pak. Pak mau tanya, ini dibagikan per kelompok 1 ya Pak? Ya, masing-masing kelompok satu saja Jayo. Iya, Pak. Ya, terima kasih Jayo atas bantuannya membantu Bapak membagikan LKPD. Sekarang Bapak harapkan anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya mengerjakan LKPD yang telah dibagikan oleh Jayo tadi. Dalam mendiskusikan LKPD tersebut, anak-anak boleh mengeksplor media 3D yang tadi. Tapi ingat, HP jangan digunakan membuka hal-hal yang lain. Cuma media 3D itu saja. Nanti Bapak akan kontrol keliling. Apabila ada yang ketahuan, siap-siap saja akan Bapak berikan hadiah. Bisa dimengerti? Bisa, Benar, Pak. Pak. Bisa. Ingat, nanti apabila saat diskusi kalian menemukan permasalahan, angkat tangan, lalu Bapak akan ke sana. Bapak juga akan berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain, agar semua kelompok diskusinya terfasilitasi. Kalau begitu, silakan bekerja bersama kelompoknya anak-anak. Mungkin anak-anak sebelum bekerja menggunakan LKPD, ada yang memiliki pertanyaan tentang LKPD-nya? Kalau ada, ini Bapak sajikan ya LKPD-nya. Nah, kita mulai dari halaman pertama. Ini ada Kaper, tempat kerja peserta didik, judulnya bahan pembentuk benda. Pada halaman kedua, kalian harus menulis nama anggota kelompok kalian yang sudah Bapak sebutkan tadi dan kalian ajak duduk bersama. Kemudian pada halaman selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, ini yang paling penting. Langkah kerja, perhatikan semua ya, perhatikan ke layar, jangan lain-lain. Pertama, carilah 5 benda di sekitar kalian. Yang kedua, amatilah benda-benda tersebut. Yang ketiga, ceklah bahan pembentuk benda-benda tersebut. Yang keempat,
susunlah laporan diskusi kelompok yang telah kalian lakukan. Panduannya dari tabel yang di bawah ya, di halaman selanjutnya. Yang kelima, sajikanlah hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Jadi mengerti anak-anak masalah langkah kerjanya? Pak. Ya, kalau bisa Bapak lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini panduan kalian untuk menyajikan hasil diskusi. Kalian mencari 5 benda, boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas. Misalnya benda nomor 1, pensil. Apa bahan pembentuknya? Kayu. Ya, ditulis di sini ya, pensil, bahan pembentuknya kayu. Begitu juga ini halaman selanjutnya, kita contoh. Bahan pembentuk benda, kaca. Sifat bahannya gimana? Itu bisa dieksplor, mudah pecah ya, bisa dieksplor di media 3D-nya. Contoh benda dari kaca? Cermin. Ya, betul. Betul jawab Ari ya. Seperti itu, berarti kalian sudah paham. Nah, di sini ada satu permasalahan. Dan ini sudah diungkapkan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, karena sekarang kantin belum boleh dibuka dikarenakan masih dalam situasi pandemi, sehingga siswa diharapkan membawa bekal. Apa kalian bawa bekal? Bawa Bapak. Ya, Bawa kemarin Bapak. ya, kemarin Ibu Kepala Sekolah sudah mengumumkan agar pembungkus bekal yang kalian bawa ke sekolah tidak menggunakan bahan plastik. Coba tuliskan pendapat kalian di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh menuliskan pendapat 1? Boleh. Lebih dari itu boleh. Kemudian kalian juga harus menyimpulkan bahan pembentuk benda ada bermacam-macam. Bapak cuma menyediakan 3 tempat, tetapi kalian boleh menulis lebih. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, kalau bisa silakan bekerja. Selamat bekerja anak-anak. Ya, Bapak. Baik, sudah selesai anak-anak? Ya, Pak. Sudah. Kalau sudah, semua alat tulis ditaruh di atas meja. Semua menghadap ke depan. Sekarang kita akan mulai menyajikan hasil diskusi kalian. Namun sebelum itu Bapak ingin mengajak kalian bermain terlebih dahulu. Permainannya sederhana ya anak-anak ya. Semua perhatikan ke depan. Bapak punya beberapa kotak. Ada berapa jumlah kotaknya? 12. 12. 12. Timnya ada berapa? 14. Ada 4 ya. Ini tim 1 artinya kelompok 1, tim 2 artinya kelompok 2, tim 3 artinya kelompok 3, tim 4 artinya kelompok 4. Permainannya gampang. Kalian tinggal pilih 1 kotak bebas. Misalnya tim 1 milih kotak berapa? 2, nanti akan Bapak buka. Ingat, dari 12 kotak ini ada 2 kotak jebakan. Mungkin berisi hadiah, mungkin berisi hukuman. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, Baik, permainan akan kita mulai dari tim 1. Tim 1 siapa tadi? Jayo dan Ari Enang. saya Bapak. Nah, Siapa yang mau milih? Jayo atau Ari Ari atau deh. Enang? Ari yang milih Ari. Ya, silakan Nomor Ari. 9 Bapak. Nomor 9. 9. Ayo kita buka nomor 9. Apakah isinya? Jeng. Iya, silakan. Kelompok 1, apa kira-kira jawabannya? Kayu, Pak. Kayu Bapak. Kayu. Bahan pembentuk benda adalah kayu. Oke, kita cek ya. Bentar dulu, Bapak. Kehilangan. Ya, oke, kita cek. Kayu ya, jawab kelompok 1 kayu. Yakin? Iya. Ya. Oke, kalau Bapak. yakin kita cek ya. Yakin. Iya, benar kelompok 1. Sekarang ke kelompok 2. Siapa tadi? Surya dan Nita. Siapa yang mau memilih? Saya. Iya Pak. Silakan, ayo pilih nomor berapa? Ini 2. Nita ya, 2 ya. Saya.
Ya, oke. Kelompok 2 sudah sepakat milih nomor 2. Kita buka. Apa isinya? Ayo, apa? Apa kira-kira? Ayo. Kayu. Kayu. Iya, kita cek. Iya, benar kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo, kelompok 3, Adi dan Diah. Siapa yang mau memilih? Iya, Ya, Pak. Adi, ya silakan Adi. Pilih nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3, kita buka. Apa isinya? Oh, kelompok Makan. 3 mendapat jebakan. Ayo. Berapa poin yang akan dikasih ke kelompok 4? Berapa? Ayo diskusi Adi dan Diah. 5 aja. Yang Yang besar. Yang besar. Yang Yang besar. Ayo. Mau dikasih berapa ini? 5, 10, 15, 20, 25. Yang Ya. besar. Kenapa? Bapak tidak jelas mendengarnya. di tengah-tengah. Berapa? 15? 15, Pak. 15. Iya. Udah yakin 15? Yakin. Ya, 15 ya. Ternyata pengurangan bukan penambahan. Oke, selanjutnya kelompok 4. Pilih kotak berapa? Berapa? Kartika, 400. Istri Kartika. Siapa yang mau milih? Kartika. Ya, Kartika katanya. Kita pilih. Nanti kalau gimana jangan salahin aku ya. Iya. Nomor 12. 12. Kita buka. Ya, apa jawabannya? Oh, ini tuh Pak Guru. 1, 2, 3. Logam. Logam. Ya, kelompok 4 bilang logam. Kita cek ya. Wah, benar kelompok 4. Berapa dapat pin? Wah, 10. Oke, sekarang kelompok 1 lagi. Nomor 1, Berapa? Pak. Nomor 1. Wah, go to first place. Ini ya, dia apa hukuman? Apa Hadiah jebakan? itu, Pak. Oke, kita coba ya. Wah, ternyata cuma nambah 5 saja. Kelompok 2. Ayo, Nah, Pak. 7. kok ke sana? Wah, sudah Pak buka 7 ya, tidak boleh dirubah lagi. Ayo, Lita apa jawabannya? Kaca, Pak. Kita cek, benar tidak? Iya, benar kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 2 masih unggul ya. 8. 8 dulu. Nomor 8. Kita buka. Ayo, apa? Pembuat rangka sepeda. Ayo, Diah dan Adi. Besi. Kita cek ya. Iya, benar. Sekarang kelompok 2 dan 3 masih imbang skornya. Kelompok 4, ayo susul. 10. Ayo, apa ini? Baru tadi ada. Karet. Oke, kita cek. Betul. Apa? Oh, lagi dikit. Kelompok 4 mengalahkan kelompok 1. Sekarang kelompok 1. Endang. 6. 6. Kita buka. Apa ini? Karet. Ya, kita Karet. cek. Benar. Kelompok 1. Oh, ini kelompok 4 yang tertinggal skornya. Kelompok 2. Nah, para kelompok 3. Berapa kita? 11. 11. Oke, kita buka 11. Apa isinya? Wah, ini tadi nih. Semua rumah Ember. punya. Plastik. Plastik, kita cek. Iya, benar. Wow, kelompok 2 memimpin ya. Sekarang kelompok apa ya? 3. Di berapa, Di? 5, Bu. Oke, 5, Pak. Loh, kok Bapak dipanggil Ibu? Bapak ini laki-laki ya dia. Adi mengantuk pasti ini. Nomor 5 ya. Siap 5, Pak. Oke, ayo. Apa ini? Wah, ini gampang nih. Plastik, Pak. Ini kita cek. Atau kain. Iya, sekarang saya memang ya. Siapa yang memimpin? Wah, masih tim 2. Ayo, tim 4. Bisakah mengalahkan tim 2? Kita buka 4 ya. sisa-sisa nih Pak, dapatnya Pak. Ya, mudah-mudahan poinnya besar. Ayo. Oke, tadi sudah ada di video. Tim 4. Kayu.
Iya, benar. Apakah mungkin? Oh, siapa pemenangnya? Tim Kita. Tim 2 2. ya. Ada pemenangan untuk tim 2 yaitu Suryan dan Nita. Oh, Apa hadiahnya, Bapak? Apa hadiahnya? hadiahnya nanti Bapak berikan setelah istirahat. Surya dan Nita bisa ke ruang guru ya? Dihukum. Tidak. Belajar sama Pak Eka tanpa hukuman ya. Oke, di sini tadi kan ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke penyajian hasil diskusi. Tadi di awal kelompok 1 oke, siapa yang kalah tadi? Kelompok 1. Pak. Ya, berarti kalau gitu kelompok 1 yang menyajikan pertama. Siapa perwakilannya? Jayo ya, silakan Jayo, perwakilan kelompok 1. Maju ke depan Jayo. Yang lain perhatikan. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Dari 5 benda yang kami temui, yaitu diantaranya ada kursi, bahan pembentuknya kayu, kemudian ada uang logam, bahan pembentuknya adalah logam, ada kertas, bahan pembentuknya adalah kayu, kemudian ada penghapus, bahan pembentuknya adalah karet, dan ada penggaris, bahan pembentuknya adalah plastik dan besi. Terima kasih teman-teman, itu yang kami dapat tadi dari hasil diskusi kelompoknya. Ya, baik, terima kasih Jaya atas penyajiannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 atau yang menang tadi, ada ingin ditanggapi atau kira-kira ada yang salahkah dari kelompok 1? Mungkin Nita. Sama Pak, jawaban saya Pak. Ya, sama ya. Berarti baik, kita lanjutkan ke kelompok 3. Siapa perwakilannya? Boleh Adi, boleh Iyah. Ayo, siapa salah satu ini? Adi baca aja, Di. Ya, ayo Adi, baca aja Adi. Baik Bapak. Yang pertama itu adalah ada kayu. Iya. Sifat dari bahannya yaitu keras. Iya. Terus? Contoh dari bendanya itu adalah kursi. Betul. Selanjutnya ada plastik. Iya. Sifat bahannya itu adalah lentur. Iya. Contoh bahannya itu adalah tas. Benar. Baik, itu saja Bapak dari kelompok 3. Ya, terima kasih dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya Bapak minta ke kelompok 4 untuk menanggapi apakah ada yang salah atau memiliki jawaban berbeda. Kelompok 4, Agus, Destri, dan Kartika. Siapa yang mau menanggapi? Dari tadi Bapak dengar, kok dengar sih? Bapak belum mendengar suaranya Destri. Suara merdunya Destri mana ini? Coba tanggapi Destri dari kelompoknya Adi. Dari tanggapannya dari kelompoknya siapa Bapak? Adi. Ya, kelompok Adi, kelompok 3. Sudah benar Bapak yang dipresentasikan tadi Bapak dari kelompoknya Adi. Iya, terima kasih Destri ya atas tanggapannya. Baiklah anak-anak, karena semua kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya. Sekarang Bapak ingin tahu apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Iya. Apa yang sudah kita? Oh ya, Jayo. Ayo. Hari ini kita sudah belajar tentang bahan-bahan pembentuk benda dan contoh-contohnya, Pak. Iya, benar sekali. Yang lain ada yang bisa? Mungkin dia. Apa kira-kira yang sudah kita pelajari dari tadi? Belajar contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu,
plastik, kaca, dan karet. Iya, terima kasih ya atas jawaban dari Diah, Jayo, dan siswa yang lain. Ya. Pada hari ini kita telah belajar tentang kayu, bahan pembuat benda ya maksudnya, yaitu pertama dari kayu, yang kedua dari karet, yang ketiga dari logam, yang keempat dari kaca, dan yang kelima dari plastik. Baik, sampai segitu dulu. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bapak. Tidak, Pak. Bapak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan ya. Nah, sekarang Bapak minta kepada Jayo untuk maju lagi ke depan mengambil soal. Lalu dibagikan kepada masing-masing siswa. Ini tidak boleh bekerja kelompok. Semua bekerja sendiri-sendiri. Silakan Jayo. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah dibagikan Jayo? Sudah. Oke, coba semua perhatikan dulu soalnya. Nah, di sini Bapak memiliki 5 soal. Dari 5 soal ini, pada hari ini kalian bebas mau mengerjakan yang mana saja. Karena sekarang, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, kita melaksanakan Merdeka Belajar. Jadi Bapak membebaskan kalian memilih 1 dari 5 soal untuk dikerjakan di sekolah. Sisanya nanti kalian kerjakan di rumah menggunakan Google Form. Nanti linknya juga akan Bapak kirim ke grup ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bapak. Bisa. Kalau bisa, silakan langsung dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Boleh dipilih soal yang mana saja. Silakan bekerja anak-anak. Baik, apakah sudah semuanya selesai? Kalau sudah, Bapak minta bantuan Jayo lagi untuk berdiri dan mengumpulkan pekerjaan teman-temannya, lalu dibawa ke meja guru. Baik, Pak. Surya udah selesai, Surya? Kok masih nulis, Surya? Sudah, tinggal 5 aja nih. Tunggu dulu. Itu nomor absennya belum isi loh. Isi dulu, nanti bingung Bapak. Sekarang saya isi. Ya. Sudah. Oke, ya. Pak, ini Pak, sudah. Ya, terima kasih Jayo ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dengan Pak Eka? Senang, Pak. Syukur kalau semua senang, Bapak juga ikut senang ya. Kemudian, apakah ada materi yang belum dimengerti? Tidak. Semoga tidak ya. Jika ada yang materi yang belum dimengerti, kalian bisa menyampaikan via WA di grup juga boleh, chat pribadi juga boleh. Kemudian, nah sebagai bahan refleksi Bapak akan mengirimkan nanti di grup link refleksi. Nanti kalian isi di rumah, boleh dengan bantuan orang tua. Ini akan Bapak jadikan bahan refleksi untuk pembelajaran selanjutnya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya, kalau bisa, untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian siapkan penggaris. Masing-masing siswa harus menyiapkan penggaris, karena kita akan belajar alat ukur panjang dan musyawarah. Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Nah, ya baik. Terima kasih anak-anak. Untuk bahan ajar yang telah Bapak sampaikan dari tadi, LKPD, video, dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakan HP kalian, nge-scan barcode ini, nanti akan langsung menuju ke bahan ajar yang Bapak pergunakan dari awal. Nanti juga linknya akan Bapak kirim ke grup, biar orang tua kalian juga bisa membantu kalian belajar. Nah, slide-nya sudah, terima kasih. Berarti pembelajaran hari ini, bagaimana anak pembelajaran hari ini? Sudah selesai. Tapi sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak kembali ingin mengetahui semangat kalian, apakah masih semangat atau tidak. Kita akan melakukan tepuk semangat lagi ya. Bapak hitung 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, baik, terima kasih anak-anak.
awal pembelajaran kita melakukan doa, maka di akhir pembelajaran juga kita akan melakukan doa. Doa juga Bapak yang akan memimpin sendiri, lalu kalian mengikutinya. Bisa dimengerti? Bisa. Bapak. Baik, doakan Bapak mulai ya. Ya Tuhan, Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah selesai belajar. saya sudah sudah selesai selesai belajar. Semoga pelajaran tadi Semoga pelajaran pelajaran tadi tadi dapat berguna dapat berguna dan bermanfaat selalu. dan bermanfaat bermanfaat selalu. selalu. Paramo Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om Om. Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kalian boleh istirahat. Silakan keluar satu-satu. Selamat pagi. Pagi. Baik rekan-rekan, demikianlah teaching saya tentang tema 3 benar di sekitarku, subtema 1 aneka benar di sekitarku. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sangat antusias menjiwai siswa kelas 3. Terima kasih. Sama-sama. Sama Pak. Silakan langsung Bu Dewayu. Nggih. Terima kasih untuk waktunya. Pembelajaran yang sangat menyenangkan dan sangat menarik untuk anak-anak kelas 3. Saya yang jadi guru aja sangat tertarik mengikuti proses pembelajaran dari Bapak Eka Yogi. Semua proses sepertinya sudah berjalan, namun tadi sepertinya ada terselimet sedikit di lagu Pak, di lagu Garuda Pancasila, tapi bacaannya Bagimu Negeri. Saya jadi murid tuh jadi bingung, nih diarahkan untuk ke Pancasila, tapi judulnya Bagimu Negeri. Nanti bisa dilihat kembali Bapak Eka Yogi nggih. Kemudian untuk di akhir memang tidak ada menyanyikan lagu kembali nggih. Baik Bu, terima kasih. Masalah lagunya itu kayaknya di akhir itu nyambung videonya, tapi dipotong setengah, jadinya muncul yang Bagimu Negeri. Jadi kemungkinan memang akan saya ganti. Terus terang lagunya ini karena pair teaching-nya ya agak dadakan gitulah ya. Awalnya setting lagu ini Indonesia Raya, tapi saya tadi pagi punya ide karena 1 Oktober itu kesaktian Pancasila. Tadi pas dibilang mau pair teaching hari ini, saya langsung searching. Jadi saya gunakan yang ada lirik. Terus terang tanpa melihat full lagunya. Okay. Ya, kemudian masalah yang kedua terkait apa tadi itu ya? Oh, menyanyikan lagu. Di akhir. Memang dari di RPP saya itu tidak ada di akhir menyanyikan lagu karena pertimbangannya juga waktu. Tetapi kalau memang ke depan, misalnya pas pada saat PPL waktu masih memungkinkan, jadi kemungkinan akan ada proses menyanyi, dan juga soal yang tadi itu kemungkinan full dikerjakan di sekolah. Oh, segitu aja dari saya Pak. Yang lain sudah sangat menarik, menyenangkan. Penggunaan medianya juga sangat menyenangkan. Itu aja sih Pak dari saya sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewayu. Oke, berikutnya langsung Bu Made Carmila. Terima kasih, selamat sore Pak Eka Yogi. Selamat sore Bu. Baik, dari hasil presentasinya dari Bapak sangat bersemangat ya, luar biasa semangatnya. Padahal kok tenggorokan saya serak ini Bu. Dari Tiang hanya sedikit catatan untuk Pak Yogi ya. Pada saat pembelajaran berlangsung itu sangat menarik dan sangat bersemangat, baik dari guru maupun siswanya sudah memahami betul ya apa yang rencananya Pak Yogi akan ajarkan. Namun saya sedikit satu saran untuk Pak Yogi, jangan pelit penguatan Pak Yogi ya. Ya. Pada saat siswa ada tadi yang Bu Endang kalau nggak salah bagus atau benar jawabannya, jangan pelit penguatan kepada siswa, karena memberikan penguatan kepada siswa menambah semangat dan motivasi ke diri siswa.
Bisa diberikan kata luar biasa, tepuk salut, tepuk hebat. Boleh Pak Eka Yogi ya. Diselipkan sedikit biar tidak pelit penguatan. Ya. Semuanya dari awal sampai akhir sudah sangat bagus Pak Eka Yogi ya. Itu aja tambahan dari Tiang. Terima kasih Pak Eka, terima kasih Pak Made. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, gimana perasaannya Pak Eka setelah tampil? Plong, pres, ada asam, rasa manis-manisnya. Ya, ya, plong rencanakan akhirnya jalan ya, walaupun tadi mendadak saya disuruh ya untuk tampil ya, tapi sudah bagus sekali dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain juga ya. Yang pertama mungkin saya komentari suara ya. Jadi saya iri dengan suaranya Pak Eka yang selalu bersemangat ya, karena semangat itu ibaratnya bisa menular ya. Jadi kalau pembicaranya bersemangat, pendengarnya juga akan bersemangat. Jadi itu semacam vibrasi ya. Dan selain semangat kan volumenya itu kan keras sekali ya, bagus ya untuk modal dasar guru. Kemudian ya, saya yakin Pak Eka sudah bekerja keras sekali ya, dari tampilan LKPD, medianya itu benar-benar terpikirkan, kemudian kekhasannya muncul ya, bahkan sampai gambarnya pun karya Pak Eka ya, jadi kreatif sekali. Di bagian mana itu tadi muncul gambar? Itu kartunnya Pak Eka ya, yang terakhir ya, yang refleksi itu. Refleksi itu Pak, ya Pak. Sebenarnya tujuan itu saya memancing siswa biar di akhir itu tertawa Pak, tapi menggunakan objek saya. Ya bagus ya, karena itu kan nanti ada efek sampingnya di siswa pasti pengen tahu Pak Guru pakai aplikasi ya apa itu, saya pengen juga kan gitu ya. YPP itu perlu kita, sisi lain dari kita kan perlu kita juga tampilkan. Kemudian mungkin sarannya sedikit terkait dengan pemilihan masalah, biar ada yang agak kompleks sedikit ya. Pilih sebuah benda yang ada besinya, ada kayunya, ada karetnya ya. Kalau satu benda ke satu bahan kan terlalu simpel ya. Padahal kan kita inginnya yang hot ya, jadi biar mereka bingung, biar mereka berpikir ya. Jadi kalau sudah bingung pasti dia berpikir ya. Jadi bingung itu berarti ada sesuatu level yang dinaikkan. Jadi misalnya sepeda motor ya, tampilkan ini bahannya apa. Ada yang bilang karet, masih ada yang besi ya. Nah, bahkan ada mungkin yang bilang dari cairan ya, karena mengandung oli atau bensin ya. Coba itu ya digali, hingga ya membuat mereka bingung dan mungkin. Kemudian yang terakhir mungkin perlu hati-hati sedikit dalam menyampaikan evaluasi ya, karena ini kan belum kurikulum merdeka ya. Nah ada prinsip di kurikulum K13 yang tuntas tadi, yang jauh sekali berbeda dengan kurikulum merdeka yang belajar sesuai dengan kodratnya ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau tuntas ya harus diukur ya. Jadi indikatornya tadi diukur, semua harus mengerjakan ya. Nah itu mungkin ya. Kan ini K13 Pak Eka ya? Ya Pak, K13 tadi Ya, maksudnya siswa mengerjakan satu di sekolah, sisanya di rumah. Tapi yang dikerjakan sekolah ikut yang bebas kan? Ya. Mungkin itu aja sih yang perlu dipertegas. Jadi tetap di K13 ya lah ketuntasannya. Baik, Pak. Itu ada dari Pak Eka, saya persilakan. Tidak ada Pak, mungkin saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang lain, sangat menjiwai sekali menjadi siswa kelas 3 Pak. Iya. Jadi sesi untuk Pak Eka sudah ya, jadi bisa ditutup rekamannya. Silakan langsung Bu Dewayu. Nggih, terima kasih untuk waktunya. Pembelajaran yang sangat menyenangkan dan sangat menarik untuk anak-anak kelas 3. Saya yang jadi guru aja sangat tertarik mengikuti proses pembelajaran dari Bapak Eka Yogi. Semua proses sepertinya sudah berjalan, namun tadi sepertinya ada terselimet sedikit di lagu Pak, di lagu Garuda Pancasila, tapi bacaannya
bagimu negeri. Saya jadi murid tuh jadi bingung nih, diarahkan untuk ke Pancasila tapi judulnya bagimu negeri. Nanti bisa dilihat kembali Bapak Eka Yogi nggih. Kemudian untuk di akhir memang tidak ada menyanyikan lagu kembali nggih. Baik Bu, terima kasih. Masalah lagunya itu kayaknya di akhir itu nyambung videonya tapi dipotong setengah, jadinya muncul yang bagimu negeri. Jadi kemungkinan memang akan saya ganti. Terus terang lagunya ini karena pair teaching-nya ya agak dadakan gitulah ya. Awalnya setting lagu ini Indonesia Raya, tapi saya tadi pagi punya ide karena 1 Oktober itu kesaktian Pancasila. Tadi pas dibilang mau pair teaching hari ini, saya langsung searching. Jadi saya gunakan yang ada lirik, terus terang tanpa melihat full lagunya. Ya, kemudian masalah yang kedua terkait apa tadi itu ya? Menyanyikan lagu. Di akhir. Memang di RPP saya itu tidak ada di akhir menyanyikan lagu karena pertimbangannya juga waktu. Tetapi kalau memang ke depan, misalnya pas pada saat PPL waktu masih memungkinkan, jadi kemungkinan akan ada proses menyanyi, dan juga soal yang tadi itu kemungkinan full dikerjakan di sekolah. Oh gitu. Segitu aja dari saya Pak. Yang lain sudah sangat menarik, menyenangkan, penggunaan medianya juga sangat menyenangkan. Itu aja sih Pak dari saya sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewayu. Oke, berikutnya langsung Bu Made Carmila. Terima kasih, selamat sore Pak Eka Yogi. Selamat sore Bu. Baik, dari hasil presentasinya dari Bapak sangat bersemangat ya, luar biasa semangatnya. Padahal kok tenggorokan saya serak ini Bu. Dari Tiang hanya sedikit catatan untuk Pak Yogi ya. Pada saat pembelajaran berlangsung itu sangat menarik dan sangat bersemangat, baik dari guru maupun siswanya sudah memahami betul ya apa yang rencananya Pak Yogi akan ajarkan. Namun saya sedikit satu saran untuk Pak Yogi, jangan pelit penguatan Pak Yogi ya. Ya. Pada saat siswa ada tadi yang Bu Endang kalau nggak salah bagus atau benar jawabannya, jangan pelit penguatan kepada siswa, karena memberikan penguatan kepada siswa menambah semangat dan motivasi ke diri siswa. Bisa diberikan kata luar biasa, tepuk salut, tepuk hebat, boleh Pak Eka Yogi ya, diselipkan sedikit biar tidak pelit penguatan. Ya. Semuanya dari awal sampai akhir sudah sangat bagus Pak Eka Yogi ya. Itu aja tambahan dari Tiang. Terima kasih Pak Eka, terima kasih Pak Made. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, gimana perasaannya Pak Eka setelah tampil? Plong, pres, ada asam, rasa manis-manisnya. Ya, plong rencanakan akhirnya jalan ya, walaupun tadi mendadak saya disuruh dia untuk tampil ya, tapi sudah bagus sekali dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain juga ya. Yang pertama mungkin saya komentari suara ya. Jadi saya iri dengan suaranya Pak Eka yang selalu bersemangat ya, karena semangat itu ibaratnya bisa menular ya. Jadi kalau pembicaranya bersemangat, pendengarnya juga akan bersemangat. Jadi itu semacam vibrasi ya. Dan selain semangat kan volumenya itu kan keras sekali ya, bagus ya untuk modal dasar dulu. Kemudian ya saya yakin Pak Eka sudah bekerja keras sekali ya, dari tampilan LKPD, medianya itu benar-benar terpikirkan, kemudian kekhasannya muncul ya, bahkan sampai gambarnya pun karya Pak Eka ya, jadi kreatif sekali. Di bagian mana itu tadi muncul gambar? Itu kartunya Pak Eka ya, yang terakhir ya, yang refleksi itu. Refleksi itu Pak, ya Pak. Sebenarnya tujuannya itu saya memancing siswa biar di akhir itu tertawa Pak, tapi menggunakan objek saya. Ya bagus ya, karena itu kan nanti
ada efek sampingnya di siswa pasti pengen tahu Pak Guru pakai aplikasi ya apa itu, saya pengen juga kan gitu ya. JPP itu perlu kita, sisi lain dari kita kan perlu kita juga tampilkan. Kemudian mungkin sarannya sedikit terkait dengan pemilihan masalah biar ada yang agak kompleks sedikit ya. Pilih sebuah benda yang ada besinya, ada kayunya, ada karetnya ya. Kalau satu benda ke satu bahan kan terlalu simpel ya. Padahal kan kita inginnya yang hot ya. Jadi biar mereka bingung, biar mereka berpikir ya. Jadi kalau sudah bingung pasti dia berpikir ya. Jadi bingung itu berarti ada sesuatu level yang dinaikkan. Jadi misalnya sepeda motor ya, tampilkan ini bahannya apa. Ada yang bilang karet, masih ada yang besi ya. Nah, bahkan ada mungkin yang bilang dari cairan ya, karena mengandung oli atau bensin ya. Coba itu ya digali. Sehingga ya membuat mereka bingung dan mungkin. Kemudian yang terakhir mungkin perlu hati-hati sedikit dalam menyampaikan evaluasi ya. Karena ini kan belum kurikulum merdeka ya. Nah, ada prinsip di kurikulum K13 yang tuntas tadi. Yang jauh sekali berbeda dengan kurikulum merdeka yang belajar sesuai dengan kodratnya ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau tuntas ya harus diukur ya. Jadi indikatornya tadi diukur, semua harus mengerjakan ya. Nah, itu mungkin ya. Kan ini K13 Pak Eka ya. Ya Pak, K13 tadi maksudnya mungkin, siswa mengerjakan satu di sekolah, sisanya di rumah. Tapi yang dikerjakan sekolah ikut yang bebas kan? Ya. Mungkin itu aja sih yang perlu dipertegas. Jadi tetap di K13 ya lah ketuntasan ya. Baik, Pak. Itu ada dari Pak Eka, saya persilakan. Tidak ada Pak, mungkin saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang lain, sangat menjiwai sekali menjadi siswa kelas 3 Pak. Iya. Oke, jadi sesi untuk Pak Eka sudah ya, jadi bisa ditutup rekamannya. Demikianlah video proses pelaksanaan peer teaching yang telah saya lakukan. Saya sadari bahwa video ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat saya harapkan guna meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.